Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menjalani puasa hari yang keempat dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Jika pada hari yang ketiga kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, maka pada kajian yang keempat ini kita akan membahas tentang uzur-uzur puasa. Uzur itu maksudnya adalah halangan. Yang dimaksud dengan uzur adalah halangan seseorang tidak dapat menerima atau melakukan beban hukum agama. Hampir setiap ibadah ada uzurnya. Uzur itu akan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melaksanakan ibadah tertentu. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Allah secara tegas menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekemampuannya. Misalnya kita lihat dalam salat ada uzur salat, di mana halangan seseorang tidak melakukan salat, misalnya tidur atau lupa atau sedang mengalami haid atau nifas. Dalam berpuasa ada beberapa uzur yang juga kaitannya dengan kemampuan atau kekuatan seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka pembahasan mengenai uzur puasa erat sekali kaitannya dengan syarat-syarat kewajiban seseorang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Misalnya satu, sakit. Sakit adalah salah satu dari halangan yang berpuasa. Orang yang sedang sakit, dia boleh berbuka puasa, dia boleh tidak melakukan ibadah puasa. Bahkan pernah dalam satu kejadian, dalam satu perjalanan Nabi melihat ada rombongan perjalanannya yang sedang sakit dan masih bersikeras untuk tidak mau berbuka, lantas kemudian Nabi yang mencontohkannya. Nabi sendiri yang berbuka memberikan contoh bahwa berbuka puasa di waktu sakit adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam agama. Tentu ada aturan, ada kriteria sakit yang bagaimana yang merupakan uzur yang berpuasa. Biasa disebut dalam fikih bahwa sakit-sakit yang merupakan uzur ibadah adalah al-marad al-mubiha lit-tayammum. Biasanya erat kaitannya sakit yang menyebabkan dia boleh bertayamum, tidak melakukan wudu, itu biasanya berkaitan dengan sakit di mana dia boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Tidak sembarang sakit. Orang yang hanya sakit, misalnya saja sakit demam yang ringan, atau sakit batuk yang ringan, orang ini masih diwajibkan berpuasa. Tapi orang yang misalnya mengalami sakit yang parah,
yang harus menyebabkannya dirawat inap, atau jika dia berpuasa memperlama kesembuhannya, atau jika dia berpuasa menambah penyakitnya, maka penderita-penderita sakit ini diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Apakah mereka nanti akan mengganti puasanya? Ini akan bergantung dengan kesembuhannya. Jika mereka mengalami penyakit yang mungkin untuk disembuhkan, maka nanti di kemudian hari mereka wajib untuk mengganti ibadah puasa yang batal. Tapi jika sakit menahun, sakit yang kira-kira sukar diharapkan kesembuhannya, atau tidak berpotensi untuk disembuhkan, maka orang-orang penderita penyakit ini, mereka akan mengganti ibadah puasanya dengan membayar fidyah. Per 1 hari puasa mereka akan membayar 1 mud. 1 mud itu ukuran kira-kira hampir 1 liter. Hampir 1 liter. Sebagian ulama berhati-hati untuk kemudian menggenapkannya menjadi 1 liter bahan makanan pokok. Jadi setiap 1 hari mereka tidak berpuasa, mereka akan menggantinya dengan membayar fidyah 1 mud atau hampir 1 liter bahan makanan pokok. Yang kedua adalah orang yang sedang haid dan nifas. Haid dan nifas adalah juga uzur puasa. Mereka yang mengalami haid dan nifas, haram hukumnya berpuasa, tapi wajib bagi mereka untuk nanti mengganti puasanya. Ini berbeda dengan sholat. Ada hadis riwayat Aisyah, beliau bilang bahwa kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami kaum wanita yang mengalami haid dan nifas diperintahkan oleh Nabi untuk mengganti puasa-puasa kami, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat-sholat kami. Tentu mengganti sholat adalah hal yang berat. Katakan masa maksimal menstruasi seseorang 15 hari. Dan akan berjalan konstan setiap bulannya kurang lebih 15 hari, misalnya saja. Maka 15 hari dia tidak melakukan sholat. Sholat yang ditinggalkan adalah 5 kali 15, 75 kali sholat. Kalau mereka diwajibkan mengganti sholat, maka sholat yang tertinggal belum terganti, mereka sudah akan kena keharaman melakukan sholat lagi sebab mengalami menstruasi di bulan yang kedua. Ini berbeda dengan puasa. Dalam puasa, anggap dia mengalami menstruasi dalam fasenya yang terbanyak 15 hari, masih tersisa 15 hari dapat melakukan puasa, dan yang 15 hari mereka meninggalkan puasa dapat diganti berangsur-angsur, misalnya selama 3 hari setiap bulan. Dalam waktu 5 bulan semua hutang puasa sudah berhasil dibayarnya. Pernah ada yang bertanya demikian, Ustadz, bolehkah saya mengkonsumsi obat-obatan penahan menstruasi? Karena misalnya saya malas untuk mengganti puasa di bulan berikutnya. Bolehkah saya mengkonsumsi obat-obatan yang kira-kira menghambat atau menunda menstruasi saya? Ini umum digunakan. Biasanya orang yang melakukan ibadah haji atau umrah, wanita-wanita yang mengalami haid dan menstruasi itu, ketika melakukan ibadah haji atau umrah, mereka akan mengkonsumsi obat-obatan ini agar ibadahnya maksimal di tanah suci. Bagaimana kalau diminum sebelum Ramadan dengan tujuan supaya puasa Ramadannya tidak ada yang bolong? Tidak ada dalil yang melarang. Tapi patokannya segala sesuatu adalah apakah hal itu membahayakan atau tidak. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirara. Tidak boleh berlaku sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri dan melakukan sesuatu yang membahayakan bagi orang lain. Maka jikalau misalnya ada orang yang ingin mengkonsumsi pil-pil demikian, hendaknya ia mengkonsultasikan dengan
dokter agar diberi takaran dan dosisnya yang pas, yang kira-kira tidak membahayakan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, termasuk juga uzur orang boleh tidak berpuasa adalah musafir. Orang yang bepergian jauh. Bepergian jauh itu kalau dalam fikih biasa dikaitkan dengan sholat qasar, masafatul qasri. Bepergian yang kira-kira jarak tempuhnya akan mencapai angka 2 marhalah atau kira-kira 90 km. Orang-orang yang akan menempuh perjalanan 90 km, ketika dia sudah mulai meninggalkan batas tempat tinggalnya, batas desanya, batas wilayahnya, musafir ini boleh berbuka puasa, boleh tidak melakukan ibadah puasa, meskipun tentu saja yang paling afdol untuk musafir adalah tetap berpuasa jika mereka mampu dan sanggup untuk menahan lapar dan haus sampai datangnya waktu maghrib. Hal berikutnya yang menjadi uzur puasa adalah hamil atau menyusui. Wanita-wanita hamil atau wanita-wanita menyusui, mereka boleh tidak melakukan ibadah puasa, mereka boleh berbuka puasa karena khawatir dengan keselamatan dirinya atau khawatir dengan keselamatan janin atau bayi yang disusuinya. Maka sering kadang-kadang dijadikan satu ungkapan, ada wanita yang tidak puasa 10 tahun berturut-turut. Misalnya di tahun ini dia hamil, di tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi, tahun depannya menyusui lagi, dan demikian seterusnya, hingga memungkinkan seseorang itu dalam jangka waktu yang cukup lama boleh tidak melakukan ibadah puasa. Hanya saja ada ketentuannya. Kalau wanita hamil atau wanita menyusui berbuka puasa karena khawatir terhadap keselamatan dirinya, dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka wanita hamil atau menyusui ini cukup mengganti ibadah puasanya, mengqadha puasanya di kemudian hari. Tapi kadang-kadang ditemukan kasus wanita yang hamil tidak berpuasa karena khawatir keselamatan janinnya, atau wanita yang menyusui tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayi yang disusuinya. Kalau kekhawatiran itu tidak terkait dengan dirinya pribadi, mengkhawatirkan keselamatan janinnya, mengkhawatirkan keselamatan bayi yang disusuinya, maka ada dua kewajiban yang nanti wajib dikerjakan oleh wanita ini. Yang pertama, mereka akan mengganti puasanya, mengqadha puasanya, efek dari puasa yang dibatalkannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain mereka mengganti puasa, mereka juga akan dikenakan fidyah atau kafarat karena mereka berbuka puasa bukan atas dasar keselamatan dirinya pribadi, tapi mereka berbuka puasa karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Dalam hal ini adalah keselamatan janin yang dikandungnya atau keselamatan bayi yang disusuinya. Hal berikutnya yang menjadi uzur orang tidak berpuasa adalah al-kibar awil haram, atau orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak lagi kuat, tidak lagi bisa melakukan ibadah puasa, maka orang ini juga sama. Mereka tidak wajib melakukan ibadah puasa Ramadan, tapi mereka akan mengganti per satu hari di mana mereka meninggalkan ibadah puasa Ramadan, akan membayar fidyah sebesar 1 mud atau hampir 1 liter dari bahan makanan pokok yang harus diberikan kepada fakir miskin. Termasuk hal
yang juga sudah kita singgung pada 2 tema yang lalu, yaitu mengenai dzawil a'mali syaqqah, orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang berat, yang dengan pekerjaannya itu susah melakukan ibadah puasa. Biasanya adalah orang-orang yang bekerja bertumpu pada kekuatan fisiknya. Misalnya para penambang atau orang yang kerjaannya memayahkan aktivitas fisik sehingga sukar baginya untuk melaksanakan ibadah puasa di saat pekerjaannya itu. Misalnya kalau dalam situasi seperti ini, misalnya penggali kubur di wilayah di mana banyak penderita COVID-19, atau para medis, tenaga medis, orang-orang yang dalam kesehariannya ada di garda terdepan dalam melawan atau menanggulangi COVID-19, mereka boleh disebut sebagai dzawil a'mali syaqqah, orang-orang yang mempunyai pekerjaan berat yang sekiranya pekerjaan itu membuat dia tidak mampu berpuasa, maka orang-orang ini diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak melakukan ibadah puasa dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, bahwa mereka tetap wajib melakukan niat puasa di malam harinya. Ketentuan yang kedua, bahwa mereka tetap wajib memulai pagi harinya dengan puasa, baru di saat dirasakan berat pekerjaan yang menimpa mereka, baru di saat mereka merasakan puasa yang amat sulit untuk mereka teruskan hingga datangnya waktu maghrib, mereka boleh melakukan buka puasa untuk kemudian nanti menggantinya di kemudian hari. Demikianlah uzur-uzur puasa atau halangan-halangan seseorang tidak dapat melakukan ibadah puasa, yaitu tadi yang terdiri dari sakit, bepergian, menstruasi dan nifas, hamil atau menyusui, orang yang sudah tua renta, dan orang-orang yang pekerjaannya sulit untuk melaksanakan ibadah puasa. Mereka boleh melakukan berbuka puasa atau tidak berpuasa untuk kemudian nanti menggantinya di kemudian hari, baik orang yang hanya mengganti dengan puasa saja atau yang cukup mengganti hanya dengan fidyah saja, orang yang sudah tua renta, atau yang nanti mengganti puasa sekaligus fidyahnya, yaitu wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keselamatan janin atau bayi yang disusuinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.